Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang tegak. Kemarin kita udah belajar tentang gelombang berjalan, sekarang kita belajar tentang gelombang tegak atau gelombang stasioner. Nah, sebelum mengarah ke pembelajarannya, tujuannya dulu. Tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan besaran-besaran gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Nah, sekarang pengertian gelombang tegak atau diam adalah gelombang yang berbentuk dari hasil perpaduan atau interferensi dari dua buah gelombang yang memiliki frekuensi dan periode yang sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Terus, amplitudo pada gelombang stasioner besarnya tidak konstan, artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang memiliki amplitudo yang sama. Nah, contohnya di gelombang tegak atau gelombang diam ini pada gelombang tali, ya. Nah, gelombang tegak itu ada dua. Yang pertama itu pemantulan ujung bebas. Yang kedua itu pemantulan ujung terikat. Oke, sekarang kita akan membahas yang pemantulan ujung bebas. Oke ya. Nah, ini gambarnya. Pemantulan ujung bebas itu berarti dia ini P1 itu perut 1, P2 itu perut 2, P3 itu perut 3, P4 perut 4, dan P5 itu perut 5. Nah, sedangkan yang titik-titik merah ini disimbolkan S. S itu berarti simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan seterusnya. Ini yang titik tengah warna merah itu simpul. Nah, persamaannya ujung bebas itu apa sih? Anak kos sama dengan bebas, ya. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Berarti kalau disingkat anak kos sama dengan bebas. Nah, bagaimana cara menentukan letak simpul? Nah, letak simpulnya 2N plus 1 lambda per 4. Nah, untuk letak perut 2N kali lambda per 4. Nah, N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke ya, contoh soal. Contoh soal, ini ada persamaan. Y sama dengan 4 cos 5 px sin 2 pt. Nah, ini sudah memenuhi persamaan ya, yaitu 2A cos KX sin omega T. Ini sudah memenuhi persamaan ujung bebas, yaitu anak kos sama dengan bebas. Yang ditanyakan cepat rambat, letak simpul kedua, dan letak perut ketiga. Oke, kita bahas. Kita cari cepat rambatnya dulu. Cepat rambatnya yaitu dengan V sama dengan wali kelas 20 pi per 5 pi sama dengan 4 cm. Nah, sekarang kita letak simpul kedua. Bagaimana cara menentukan letak simpul kedua? Berarti kalau letak simpul kedua itu kan di sini ya, simpul 1, 2, 3. Nah, di satu simpul ini panjang gelombangnya 1/4. Oke. 1/4 lambda, berarti kalau ini 1/4 lambda, terus 1/4 lambda,
Berarti letak simpul keduanya, kedua niki, ini kedua. Dicari panjang gelombangnya dulu. K sama dengan 2pi per lambda, 5K-nya 5pi sama dengan 2pi per lambda. Lambda berarti 0,4. Nah, simpul keduanya 3/4 lambda sama dengan 3/4 kali 0,4. Hasilnya 0,3 cm. Nah, kenapa simpul keduanya 3/4? Oke ya. Kan ini S1 ini gelombangnya 1/4 ya, 1/4. Nah, satu simpul di simpul S2 ini kita belah menjadi 2. 1/4, 1/4 berarti kan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 berarti kan 3/4 lambda. Selanjutnya letak perut ketiga. Nah, letak perut ketiga 4/4 lambda sama dengan 0,4 cm. Kenapa 4/4 lambda? Karena di perut 1 ini 1. Nah, di perut 2 ini kita bagi 2 berarti kan 2, 3. Perut 3, 4. Ya kan? Berarti 4/4 lambda. Hasilnya 0,4 cm. Sekarang kita lanjutkan ke pemantulan ujung terikat. Nah, nih gambarnya pemantulan ujung terikat. Itu ujungnya tertutup ya. Kalau tadi yang pemantulan ujung bebas kan ujungnya terbuka. Nah, kalau ini ujungnya tertutup. Persamaannya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Disingkat menjadi sikat sama dengan sin terikat. Ya. Nah, di pemantulan ujung bebas itu juga ada letak simpul dan letak perut. Nah, ini kalau di ujung bebas itu kebalikannya. Letak simpulnya itu 2N kali lambda per 4. Kalau letak perutnya 2N plus 1 lambda per 4. Sama N-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh soal, ada persamaan Y sama dengan 4 cos 100 pi T sin 0, pi X ya. Oke ya, cepat rambatnya berapa, letak simpul kedua berapa, dan letak perut ketiga berapa. Oke, kita selesaikan cepat rambatnya. Nah, cepat rambatnya yaitu 1000 cm per sekon. Letak perut, letak simpulnya kita cari dulu. Kayak tadi, percepatan gelombang lambdanya ya, panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya di sini 20 cm. Letak simpul kedua. Nah, ini letak simpul kedua. Kalau simpul 1 di ujung sini, simpul 2 di sini. Berarti 1 ini itu setengah lambda. 10 cm. Terus letak perut ketiga 5/4 lambda. Kok bisa simpul perut ketiga 5 per lambda? Nah, nih ya. Perut 1, 2, 3, 4. Perut ketiga, perut 3. Ini kan kalau satu ini, satu perut itu kita bagi separuh, itu separuh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/4. Hasilnya 25. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.